Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, tiba saatnya Anda ikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali dalam kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya pagi ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Dan pagi ini ada satu topik menarik tentang anjuran berbuat jujur. Ini adalah pertemuan kedua atau bagian yang kedua. Tentunya Anda bisa bergabung, nanti akan ada space waktu khusus, Anda bisa berdialog bersama narasumber, bertanya. Anda bisa berkirim suara Anda atau voice note ya. Atau kalau misalkan Anda sempat ngetik silahkan. Anda bisa kirim di 085277999101 untuk WA. Sementara khusus untuk telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385 877, atau Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM 42, karena di sana ada ruang, ada podcast Mitra Pas secara audio visual, linknya bisa Anda share, dan suatu saat Anda bisa putar ulang. Kalau acara ini selesai, Anda bisa deres ulang. Dan pagi ini sudah hadir di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Mbah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan majelis dzikir Robdotus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Yai. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bima syiatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ila hadrati Qutbur Ruban Sultan Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jum aulia illah fil Jawa wal Madura wal Banten wa ila hadrati aulia illah fi dairatil Pati wa mahawlahum ajma'in. Ila hadrat jamil masyaikhina wa mu'alimina wa murabbi rakhina, khususan muallifi hadzal kitab. Inna allaha yulid darajati fil jannah wa yu'ida alaina min barakatihi wa asrari fid dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulufid darain, Allahumma amin. Kitab Targhib wa Tarhib, hadis yang ke 4502. Wa an Ibni Mas'ud lan kacrita saking Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu radhiya muga paring ridho sinten Allah Gusti Allah anhu ing Ibnu Mas'ud. Kala ngendikan Ibnu Mas'ud, kala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Dawuhipun alaikum netepana sira kabeh bisidqi kelawan jujur. Fa inna sidqa mongko sak temene jujur yahdi ku nuduhake apa jujur ilal bir maring kesainan. Wal birru lan kesainan yahdi ku nuduhake ilal jannah maring swarga. Wa ma yazalu lan ora lebar-lebar sapa ar-rajulu wong lanang yasduku kang jujur sapa rajul. Wa yataharra lan nemeni sapa rajul as-sidqa ing jujur hatta yuktab sehingga den tulis indallah ya ana ngersane Allah. Hatta yuktab sehingga den tulis sapa rajul indallah ya ana ngersane Gusti Allah siddiqan ing wong kang temen jujure. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh wal kadhiba ing goroh. Fa innal kadhiba monggo satne goroh yahdi kunuduhake apa goroh ilal fujur maring lacut utawi nakal. Wal fujuru lan utawi nakal der lacut yahdi itu nuduhake ilan nar maring neraka. Wa mayazalan lebar-lebar sapa labdu kawula yakdzibu kang goroh sapa abad wa yataharlan nemen-nemeni sapa abad al kadhiba ing goroh. Hatta yuktaba sehingga den tulis sapa abad indallah ya nang ngersane Gusti kadzaban ing wong kang akeh gorohe. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahu wa lafdzu lahu menderek Tirmidzi. Nah, ini hadis diterangkan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Ibnu Mas'ud mengabarkan bahwa Rasulullah telah bersabda, kalian semua jadilah orang yang jujur. Alaikum bisidqi. Kalian semua tetaplah menjadi orang yang jujur. Karena sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa pada surga. Ini saya kira sangat normatif sekali, siapapun akan tahu kejujuran akan membawa kemuliaan, kejujuran akan membawa kebaikan, kejujuran akan menghantarkan kita pada surga. Wa ma yazalu rajulu, dan tidaklah seseorang senantiasa menjadi baik, menjadi jujur, dan dia istiqomah dalam kejujuran itu sehingga dia ditulis menjadi orang yang siddiqon, betul-betul jujur. Nah, maka kejujuran akan membentuk satu karakter. Karakter ini akan menjadi watak, dan watak itu akan terbawa sampai mati. Sehingga nanti dia mendapat cap atau stempel, ini loh, min ahli siddiqin, orang-orang yang jujur-jujur. Dan sebaliknya, takutlah kalian semua pada goroh, pada bohong. Takutlah kalian jangan jadi pembohong. Karena kebohongan akan membawa, menunjukkan pada kenakalan, kejahatan. Dan kejahatan akan membawa pada kita ke neraka. Dan tidaklah seseorang hamba yang berbohong, kemudian dia akan berbohong terus, sehingga dia ditulis akan menjadi orang yang pembohong di hari akhir kelak. Na'udzubillah min dzalik. Hadisnya riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Sahih inda Tirmidzi, lafadznya ikut Tirmidzi. Nah, ini sangat normatif sekali. Kita hendaknya menjadi orang yang jujur, dan larangannya tentunya lawan jujur adalah bohong, pembohong. Karena sekali berbohong akan terus berbohong, dan kebohongan itu pun ketika terus menerus kita lakukan akan membentuk karakter, kemudian karakter akan menjadi watak, sehingga sampai mati pun akan menjadi yang pembohong, sampai akhirat pun akan ditulis sebagai seorang yang pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kadzab itu banyak bohongnya, jadi pembohong.
Na'udzubillah. Nah, hadis ini layak dilakukan, diamalkan oleh siapa saja. Ketika seorang sopir jujur, maka bensin, uang BBM-nya tidak akan dientit gitu ya. Ketika seorang suami istri jujur, tentunya ada kedamaian. Seorang anak jujur terhadap orang tuanya, ya apalagi pegawai, ya aparat negara, pejabat negara jujur, maka saya kira Indonesia akan semakin tentram, damai, sejahtera. Cuma kejujuran sekarang menjadi hal yang sangat langka, ya sangat langka sekali. Maka kita tetap optimis, semoga di negeri ini banyak orang yang jujur, dan yang berbohong itu semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Abi Bakrin Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, lan kacerita sing Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu kala dengan Abu Bakar kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi, alaikum mongko netepana sira kabeh bisidqi kelawan jujur, fa innahu mongko jujur ma'al bir sertane sae kesaenan, wa huma lan ing dalem jujur lan apik sae iku fil jannah ing dalem swarga. Wa iyyakum lan wadhiya sira kabeh wal kadhiba ing goro, fa inna mongko sane goro iku ma'al fujur sertane jahat. Wa huma lan utawi bohong lan jahat fiku finnar ing dalam neraka. Rawi Ibnu Hibban fi sahihihi ing dalam Sahih Ibnu Hibban. Ini hampir sama hadis sebelumnya, maksud atau konten daripada hadis di atas masih sama tentang anjuran, penekanan menjadi orang yang jujur, dan jujur itu tentu membawa pada kebaikan, dan jujur dan baik keduanya tempatnya di surga, dan larangannya tentunya sebaliknya, jangan menjadi pembohong, karena bohong sesungguhnya adalah kejahatan, dan bohong dan kejahatan itu tempatnya di penjara, di neraka, gitu ya. Hadisnya Sahih Ibnu Hibban. Ya. Hadis selanjutnya wa an Muawiyah bin Abi Sufyan, dan diterangkan cerita sing Muawiyah bin Ibnu Sufyan radhiyallahu anhuma kala ngendikan Muawiyah bin Abi Sufyan kala wis dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi, dawuhipun Kanjeng Rasul, alaikum netepana sira kabeh bisidqi kelawan jujur, fa innahu mongosane jujur ku yahdi ku nuduhake apa jujur ilal bir maring kesaenan, wa huma lan iku ing dalem jujur lan kesaenan ku fil jannah ing dalem swarga. Wa iyyakum wal kadhiba fa inna yahdi ilal fujur wa huma finnar. Ini hampir sama, cuma riwayatnya Tabrani dalam kitab Fil Kabir bi isnadil hasan dengan sanad yang hasan. Jadi dari jalur Muawiyah juga menerangkan, dari jalur Abi Bakar menerangkan, kalian semua jadilah orang yang jujur, karena sesungguhnya jujur itu akan menunjukkan kita pada kebaikan, dan jujur dan kebaikan keduanya tempatnya di surga. Dan lawan dari itu tentunya bohong akan membawa pada kejahatan, jahat dan bohong tempatnya di neraka. Hampir sama, cuma ini rawinya berbeda, kemudian sanadnya juga berbeda. Ya. Baik, kemudian wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, lan kata sing Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan sak temene wong lanang jaa iku sowan sapa rajul ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten tiyang kakung sing sowan Kanjeng Nabi. Wong kakung sowan Kanjeng Nabi. Kemudian faqala mongko matur sapa rajul, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Rasul, ma amalul jannah, maiku apa amal jannah, te amalan swarga? Kala mongko jawab Kanjeng Nabi, as-sidqu iku jujur. Idza sadaqal abdu, nalikane jujur sapa abdu kawula,
barron mongko bagus sapa kawula. Fa idzan barron mongko nalikane bagus ya amana mongko aman sapa abdun te kawula, amanan ya mukminan, amanah mongko iman sapa abdun. Fa idza amana mongko nalikane iman sapa abdun dakhala mongko lebu sapa abdun al jannata ing swarga. Qolalan takon sapa rajul, ya Rasulullah, wa ma amalun nar, wa malan iku apa amalun nar utahe amalane wong amalane neraka, amalane wong ahli neraka. Kala mongko njawab Kanjeng Rasul, al kadzibu iku goroh. Idza kadzaba lan nalikane goroh sapa abd al abdu kawula fajar mongko jahat sapa abd. Fa idzan fajar mongko nalikane jahat sapa abd kafar mongko kafir. Fa idza kafara lan nalikane kafir sapa abd yakni kes ingsun ya dakhalal nar mongko bakal mlebu neraka. Rawahul Ahmad min riwayatin Ibnul Lahiyah. Ini diterangkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah. Dan lelaki ini bertanya, wahai Rasulullah, apa sih amalan-amalan yang menyebabkan kita bisa masuk surga itu? Ma amalul jannah? Apa perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita bisa masuk surga? Nabi menjawab, asyidku, jujur. Jujur itu amalul jannah. Kenapa? Idza sodaqal abdu barron, karena kalau seorang hamba itu jujur maka dia baik. Fa idzan barra amana, dan jika baik pasti dia beriman. Fa idza amana tahal jannah, dan jika dia iman pasti masuk surga gitu. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Nah, maka jujur akan menjadi baik tentunya iman akan membawa ke surga. Itu jelas sekali. Kemudian wahai Rasulullah, wa ma amalun nar, dan apa amaliyahnya penduduk neraka? Nabi menjawab, al-kadzib, goroh, bohong, pembohong. Idza kadzdzabal abdul fajar, karena seorang hamba jika sudah berbohong maka dia itu akan jahat. Jadi kebohongan itu suatu kejahatan. Nah, kalau sudah jahat ya dia akan jadi kafir. Kalau kafir ya akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini hampir sama maksud daripada hadis, cuma ini diperkuat, diperjelas adanya satu kisah orang yang telah bertanya kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka ini hal yang berat dan menjadi PR bersama. Bangsa ini krisis kejujuran dan krisis orang-orang yang jujur. Ya, jangan dicap juga negara para pembohong juga jangan ya. Masih banyak, tapi yang tampil di permukaan itu banyak yang tidak jujur dalam arti dalam hal perpolitikan, dalam hal apa sajalah ya. Apalagi periklanan itu tidak ada yang jujur kan. Nah, maka yang penting bukan kita. Yang penting bukan kita, itu minimalnya, karena dakwah itu ibda binafsik, awali dari diri sendiri. Kemudian li ahlik, keluarga. Kemudian baru ke sosial kemasyarakatan, kemudian lingkup terbesar adalah negara. Memang ini yang menjadi misi besarnya Rasul Muhammad SAW. Karena Nabi itu kan
innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Nabi itu diutus ke dunia tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang terbesar dari manusia itu ya kejujuran itu. Jadi jujur itu akhlak yang terbesar dalam jiwa manusia. Maka lihatlah ketika Nabi Muhammad SAW itu dipersiapkan Allah menjadi seorang Rasul, Nabi. Itu pertama yang dimiliki oleh Rasul adalah satu kejujuran, sampai siapapun pada waktu itu menggelari Nabi Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Nah itu kan, ini menunjukkan apa? Bahwasanya kejujuran adalah modal menjadi pemimpin. Kejujuran itu modal menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik tentunya pemimpin yang mempunyai karakteristik yang jelas, yaitu jujur. Dan jujur ini hal yang sudah langka. Nah, yang sudah langka. Kalau menurut Rasulullah ya jelas, sidik, tabligh, fatonah, amanah. Ya jujur, ya pandai berorasi, menyampaikan sesuatu, kemudian amanah dan cerdas. Nah, otomatis ini karakter yang sempurna. Jika ada pemimpin semacam itu ya Masya Allah, tapi saya kira tidak akan ada, karena itu sifatnya Nabi, tidak ada orang yang bisa menyamai Nabi. Ya terkadang punya jujurnya, tapi ya dedel gitu, tidak cerdas gitu ya. Kadang punya dua, ya jujur, ya cerdas, tapi ya apa istilahnya, tidak bisa berorasi, tidak pandai ngomong gitu. Atau pandai ngomong, cerdas, tapi nggak jujur. Yang satu tadi juga tidak tabligh, tidak pandai menyampaikan atau berorasi. Ya itulah manusia, saya kira tidak ada yang mempunyai 4 karakteristik itu, karena itu sifatnya Nabi. Dan manusia sehebat apapun tidak akan pernah menyamai Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Inilah ya, ada keterbatasan. Dan memang kita didesain oleh Allah itu serba kurang. Khuliqal insana dha'ifa. Manusia itu dibikin lemah, jadi tidak ada yang sempurna. Maka jangan mencari idealisme dalam diri manusia. Ya setidaknya sudah jujur, sudah bagus lah. Jujur, goblok-goblok sidik nggak apa-apa tapi jujur gitu ya. Atau udah pandai ngomong tapi jujur gitu. Nah itu sudah, itu modal awal menjadi orang baik. Dan ketika negara ini dipegang oleh orang-orang jujur, ya uang negara, uang rakyat aman lah ya. Ya dari pejabat kecil dari tingkat desa itu kalau jujur semua ya uang desa itu betul-betul dibelanjakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Maka jujur adalah satu modal besar menjadi orang baik. Kemudian wa an Malik, lan kacita saking Malik radhiyallahu annahu, satene Malik balaghahu, wis nyampeake sapa Malik yen anna bena Mas'udin kola, yen sak temene Ibnu Mas'ud kola wis ngendikan sapa Ibnu Mas'ud, la yazalul abdi, la yayal abdu, ora lebar-lebar sapa abdu kawula yakdzibu kang goro sapa abd, wa yataharra lan nemen-nemeni sapa abd al-kadzib ing goro, mongko fa yaktub, mongko den tulis fi qalbi ing dalam atine abad nuktotan ing sak delmo ireng, hatta yaswadda, sehingga ireng dadi ireng apa qalbu atin abad. Fayuk taba, mongko den tulis indallah ngesane Gusti Allah minal kadzibin, termasuk golongane wong kang ahli goroh-goroh. Niki Imam Malik yang meriwayatkan, beliau menyampaikan bahwa Ibnu Mas'ud itu mengatakan
mengatakan bahwasanya seorang hamba yang berdusta, yang berbohong, kemudian menjadi kebiasaan bohong, maka kebohongan itu akan ditulis di dalam hatinya. Hatinya akan dikasih tulisan satu hubungan, satu titik, satu nuktah. Nuktah itu satu titik hitam. Bohong 2 kali, titik lagi. 3 kali, titik lagi. 4 kali, 1000 kali, titik gitu. Sehingga ketika sering berbohong hatinya menjadi hitam karena penuh dengan titik-titik noda, gitu loh. Titik-titik noda itu nuktah. Sehingga hatinya menjadi hitam, kelam. Gitu. Nah, dan tentunya di hadapan Allah dia akan ditulis menjadi orang-orang yang ahli dusta. Na'udzubillah min dzalik. Nah, repotnya kedustaan ini akan membawa menjadi karakter permanen. Ya, selain menjadi kafir juga menjadi munafik ini. Walaupun dia ngaku Islam, masih Islam, ya sholat, ya puasa. Hadisnya selanjutnya wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna nabiyya, saat ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW kala ngedikan Kanjeng Nabi arbaun tai papat man utai sapane wong kunna iku ana sapa papat fing daleman kana mongko ana apa sapa man munafiqun iku munafik kholison khali murni. Ada 4 hal, yang 4 karakter ini ada dalam diri seseorang maka dia menjadi munafik sejati. 4 ini harus genap dalam diri seseorang. Jadi arbaun man kunna fihi. Ada 4 hal, yang 4 ini betul-betul ada dalam pribadi seseorang. Maka dia munafikon kholison. Pertama, man kana fihi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun nifaq. Dan ketika 4 ini, tingkah 4 ini ada dalam pribadi seseorang, ya dia otomatis menjadi orang yang nifaq. Hatta yada'ah, sehingga dia menolak hal ini. Apa itu? Idza tumina khona. Nalikane dipercaya khona cidru. Ketika dipercaya dia khianat. Wa idza kadzdza kadzdzaba, jika dia berbicara dusta. Fa idza ahada ghadara, jika dia berjanji mengingkari. Kemudian wa idza khosoma fajara, ketika dia itu bersumpah ternyata ya bohong. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Maka dia menjadi, kalau 4 ini ada dalam pribadi seseorang, munafikon kholison, dia itu nifak, sehingga dia harus wajib menolaknya dalam hatinya, membersihkan, merubah. Dalam hadis lain, wa in sholla wa soma, walaupun dia masih sholat dan berpuasa, wal hajj, dan haji, wa ya'ama anna muslim, dan dia mengira dia masih Islam, tapi dia munafik karena karakternya yang begitu. Ya, karakternya buruk itu dia, walau dia mengira dia masih muslim, karena masih sholat, masih puasa, ya haji, bahkan umrah tiap bulan katakan, tapi munafik. Nah, berapa banyak model-model kayak begitu itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW diselamatkan dari sifat-sifat tercela ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, mitra pas untuk Anda yang nanti ingin bergabung, satu persatu WhatsApp yang sudah masuk dan juga telepon akan saya terima. Anda bisa bergabung sekali lagi untuk WhatsApp di 085277999101, dan untuk line telepon bisa juga Anda manfaatkan lewat 0295385877. Untuk podcast bisa Anda kunjungi di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas, ya, Anda bisa komentar di sana. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini, jangan pindah channel Mitra Pas. Kami akan kembali. Radio Pas Pati akan terus mendengar siaran Radio Pas FM Pati. Mitra Pas FM
Anda masih mengikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Terima kasih mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan inilah kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib. Kebetulan pagi ini kita meneruskan episode Ahad lalu mitra Pas, yaitu anjuran berbuat jujur. Ini adalah pertemuan atau bagian yang kedua bersama saya Arifan ini dan juga Mbah Yai Mukhlisulati Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Rodatus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya, berdialog, ini adalah sesi interaktif. Anda bisa masuk di 02953858877 khusus untuk telepon di sana mitra Pas ya. Kemudian untuk WhatsApp bisa Anda kirim baik itu voice note ataupun teks tulisan Anda di 085277999101. Sementara untuk jalur podcast, audio visual kami bisa Anda akses di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Silakan Anda bisa bergabung. Dan untuk yang sudah masuk melalui WhatsApp grup pendengar Radio Pas FM Pati, ini dari Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Abah Yai tetap berkah sehat, berkah umur, juga berkah rizki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dan para pendengar ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang selalu mendapatkan limpahan rahmat serta hidayah setiap saat. Nah, Yai, bagaimana kita menghadapi orang yang sombong? Sekarang kita sedang ribut tentang duriyah. Bagaimana dengan kita yang tidak mengetahui bahwa kita bukan duriyah Nabi Muhammad SAW? Kita sebagai orang awam, apakah kita juga layak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya, monggo ya. Tentang kemuliaan manusia itu tidak ditentukan oleh nasab atau jenis kulitnya, nasab atau bangsanya. La fadla li Arabin wala li ajamin. Tidak ada kemuliaan untuk bangsa Arab atau selain Arab. Karena kemuliaan itu inna akramakum ya indallahi ataqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu ya yang paling takwa. Mau orang Arab atau non Arab. Saya kira ini sangat jelas sekali. Jadi Islam itu tidak ada prioritas khusus gitu ya tentang nasab atau bangsa, keturunan atau bangsa atau warna kulitnya. Ya ketakwaan. Siapa mau orang Arab atau tidak Arab, mau keturunan raja atau keturunan penjahat, kalau dia takwa, layak dia dimuliakan Allah, dimasukkan surga. Karena surga itu al-jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu yang luasnya selangit sebumi itu dipersiapkan untuk orang yang takwa, bukan orang yang bernasab mulia atau bernasab tinggi atau berbangsa Arab, bukan. Bisa orang Indonesia, orang Afrika, bisa orang Eropa, Amerika dan sebagainya. Nah, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tidak punya nasab raja, yang tidak punya nasab ke nabi, yang tidak punya nasab ke pengusaha, gitu. Jangan kecil hati. Asal kita bertakwa, maka kita layak masuk surga. Mau itu nasabnya, itu turunnya maling, turunnya penjahat, turunnya
keturunannya siapa saja sing elek-elek niku, kalau dia bertakwa maka dia pasti masuk surga. Nah, inilah kehebatan Islam dan keaslian ajaran Islam yang selama ini apa istilahnya ya, dipelintir, didistorsi namanya, didistorsi, diputar balik, dijungkir balik, begitu, sehingga sempat manusia terkecoh dengan sekian argumentasi, bahkan sekian lama, sekian tahun. Nah, alhamdulillah akhir-akhir ini banyak pencerahan, ya. Maka jangan bilang menjadi orang awam, jangan bilang menjadi orang bodoh, jangan bilang menjadi orang yang tidak tahu. Toh ada majelis taklim, ada buku, ada media, ada informasi, ada tempat bertanya. Maka selama kita mau bertanya, selama kita mau membaca, selama kita mau mencari literasi, tentunya kita akan menjadi orang yang tahu, mengerti, dan memahami. Nah, sehingga yang dulu kita tidak tahu sekarang menjadi tahu, yang dulu tidak paham sekarang menjadi paham, yang dulu tidak mengerti sekarang menjadi mengerti. Nah, kemudian Allah itu akan mengangkat derajatnya tentunya. Banyak hal yang menjadikan alasan Allah mengangkat derajat seorang hamba. Walau sehaya sekalipun, walaupun keturunan orang sejahat atau seburuk apapun. Lihat Abu Jahal itu punya anak. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan orang yang sudah dicap pasti masuk neraka. Tapi punya anak yang santri, menjadi sahabat Nabi, namanya Ikrimah. Banyak loh hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah. Nah, berarti walaupun bapaknya jahat, bapaknya buruk, bapaknya itu ya pokoknya orang yang jeleknya luar biasa, itu pun sangat berkemungkinan punya anak yang alim, yang sholih, yang bisa masuk surga dan kemuliaan dari Allah tentunya. Lihatlah se-ekstrim Nabi Nuh, yang Nabi, yang Rasul, punya anak Kan'an, anaknya Balelo, ya, diputus masuk neraka. Bayangkan itu. Jadi bukan karena nasab, bukan karena bangsa, kemuliaan kembali pada ketakwaan. Kalau kita bukan siapa-siapa, bukan turun siapa-siapa, tapi kita bertakwa, kemudian rajin mencari ilmu, ngaji, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Yarfa'illahilladzina amanu walladzina minkum utul ilma darajat. Orang-orang yang senantiasa mencari ilmu dari orang-orang mukmin, maka Allah akan mengangkat derajatnya yang lebih tinggi. Nah, itu kan. Maka Nabi jelas mengatakan tidak ada kemuliaan khusus bagi orang Arab, tidak ada kemuliaan khusus bagi orang Ajam. Nah, sekarang tentang syafaat. Jalan syafaat itu banyak. Jangan takut kita nanti kalau tidak menghormati bangsa itu kemudian tidak mendapat syafaat. Nabi tidak pelit. Kita membaca sholawat itu menghadirkan syafaat. Kita berziarah ke makam Nabi itu menghadirkan syafaat. Bahkan mencintai orang alim itu menghadirkan syafaat. Man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man zaro aliman faka'annama zaroni, wajabat lahu syafaati. Rawahu Ahmad fi musnadi. Nah, ini jelas sekali. Barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, nilainya seperti berjabat tangan denganku, Nabi ini. Barang siapa yang duduk bersama orang alim, maka nilainya seperti duduk bersamaku ketika aku masih hidup. Dan barang siapa yang mengunjungi orang alim, sowan orang alim, ziarah orang alim, nilainya seperti ziarah
ke Nabi Muhammad SAW, maka pasti mendapatkan syafaat. Nah, jadi santri nggak perlu risau, asal punya kiai pun sampean takzim karo kiai ini, derek kiai ini sampean hormati, salim kalau jumpa, sering duduk di majelisnya, kemudian sering mengunjungi, kalau meninggal ya diziarahi. Syafaat itu. Syafaat itu jalan syafaat banyak ya. Kalau ada azan sampean jawab, kemudian berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatal fadila wa syarfa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqama mahmudan alladhi wadda innaka la tukhliful mi'ad. Syafaat itu. Ya, malam Jumat baca selawat 40 kali, syafaat. Wah, banyak. Kemudian kita melakukan sunnah Nabi, syafaat. Jadi jalan syafaat itu banyak sekali ya. Nah, justru yang menjadi kerisauan Nabi, Nabi risau, sehingga Nabi itu harus menyampaikan satu maklumat, semacam maklumat, satu warning, perhatian, atau lebih cenderungnya adalah satu ramalan. Malah sayati zamanun ala ummat yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kelak akan ada masa di mana umatku itu lari menjauh dari ulama. Ulama lah ya. Ulama itu siapa? Ahli agama. Nomor 2 fuqaha, orang-orang yang faqih. Faqih itu orang yang alim dalam hukum agama. Bayangkan, kalau akan ada masa semacam itu, ulamanya ditinggalkan, kiai ditinggalkan, fuqahanya ditinggalkan. Jagungan terasik sudah tidak dengan para kiai. Tempat parang pitakonan sudah tidak ke fuqaha kalau ada hukum. Nah, ketika terjadi atau telah tiba masa zaman semacam itu, maka Allah akan menguji bangsa itu dengan 3 hal. Pertama, akan dicabut barokah umurnya, barokah pekerjaannya. Mbok gawe perengkel paribasane gak ono barokah blas. Umur dawa tapi gak barokah blas. Apa nilai barokah itu? Mempunyai nilai baik, nilai tambah baik. Tidak ada. Nauzubillah. Nomor 2, diberi pemimpin yang buruk, yang jahat. Yang ketiga, matinya su'ul khotimah. Nah, maka dalam berislam kita di era abad berapa ini? 20 berapa mas abadnya ini? 21 atau 25 lah nih, hitungan abad itu. 21 mungkin. Iya. 21 century ini. Nah, ya itu kita jauh dari sahabat dan nabi, maka ya gandulane yang para ulama itu. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Nah, berarti kalau ulama berarti ahli ilmu, karena Islam itu harus ilmiah itu. Jadi agama itu ilmiah, ad-dinu aqlun. Agama ini bisa dirasionalitaskan. Agama ini bagi orang yang berakal. Agama Islam itu sangat ilmiah gitu loh. Jadi jangan hanya husnudzon atau katanya atau niru-niru. Ya dulu kalau tidak ada literasi, dulu kalau tidak ada dasar-dasar, husnudzon adalah syarat menjadi orang baik. Yalah, mbak menawa jarine gitu. Tapi ketika sudah ada literasi, ada informasi, ada ilmu, ada kajian yang mendalam oleh para pakar atau ahli, ya kita taslim dengan ilmu itu. Kita manut dengan informasi ilmu itu, karena ilmu itu nur, al ilmu nurun min nurillah. Ilmu itu nur dari nurnya Allah. Dan ilmu itu tidak pernah bohong. Ilmu akan menemukan kebenarannya. Makanya disebut ilmu itu sesuatu argumentasi yang akan teruji. Jadi argumentasi yang telah teruji oleh waktu, oleh banyak pakar, itu akan menjadi ilmu. Nah, karena ilmu itu datangnya dari nurnya Allah, maka ilmu akan mencari kebenaran dengan caranya ilmu sendiri. Gitu ya. Jadi yakinlah ketika kita taat kepada para ulama, hormat pada para kiai,
syafaat, bahkan surga, bukan hanya syafaat. Surga, bukan hanya syafaat ya. Di akhirat kelak yang bisa memberi syafaat itu al-anbiya wasyuhada wal ulama. Nah, ini kelompok besar kelompok tiga ini yang pertama kali mendapat syafaat dari Rasul, kemudian kelompok ini mencari pengikutnya untuk diberi syafaat. Nah, itu ya. Baik, berikutnya yang ingin bergabung, Anda bisa masuk di 02953855877 dan untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 0852779999 101. Dan untuk yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Tris di Tayo ya, menanyakan tentang manusia bisa menjadi jujur itu bisa dikatakan berilmu dan berakhlak. Di antara ilmu dan akhlak itu mana yang harus tertanam terlebih dahulu Yai di hati seseorang supaya menjadi manusia yang bisa jujur dan amanah? Nah, ini yang terkadang itu menjadi blunder gitu ya. Orang, mohon maaf, yang tidak tahu atau orang bodoh pun terkadang bisa mencemooh orang yang berilmu. Wong berilmu kok tidak beradab gitu ya. Nah, itu sebetulnya terlalu berani mengatakan demikian. Ternyata adab itu keluar dari ilmu. Ya. Kenapa orang itu bisa punya adab? Itu sebetulnya karena terakumulasi dari ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Jadi jangan dikira, tapi kan adab fauqal ilmi. Iya, makolahnya begitu. Al adab fauqal ilmi wal adab bil ilmi, begitu loh. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu, tapi adab itu dengan ilmu. Banyak orang yang katanya beradab tapi tidak diilmuani, adabnya salah. Adab kan etika kan sesuatu yang diciptakan. Banyak orang menciptakan kebiasaan atau etika, tapi keliru. Contohnya, kalau nggak percaya, orang Barat itu punya adab kalau makan tangan kiri. Gitu. Itu etika yang diciptakan, seolah-olah kalau tangan kiri itu bangga. Itu juga dari ilmu gitu. Nah, ya kan? Ternyata juga tidak cocok kan, tidak sesuai dengan ilmu agama kita. Nah, maka ketakwaan itu muncul karena ilmu. Adab pun muncul karena adanya ilmu. Dan sangat mustahil seseorang itu bisa beradab kalau tidak didasari ilmu. Mungkin dianggap beradab tapi salah, tidak sesuai dengan konsep ilmu. Itu tidak beradab itu. Ya, walau dia mengatakan itu adab. Nah, makanya ilmu dulu yang harus dipelajari. Maka ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, manusia pertama, itu yang diberikan Allah itu ilmu. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Jadi wa 'allama Adama asma'a kullaha, Allah mengulang, mengajari, memberi ilmu terhadap Nabi Adam semua yang ada. Nah, gitu kan? Berarti ilmu. Kalau berbicara orang yang paling takut kepada Allah, paling takwa siapa? Orang yang berilmu. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Nah, jadi dari orang-orang yang ahli ilmu itulah kemudian muncul peribadan yang baik, ketakwaan yang baik, adab tercipta. Dan sangat mustahil orang itu bisa beradab kalau tidak punya ilmu. Nah, maka walau statusnya adab lebih tinggi, iya, tapi adab yang didasari ilmu, bukan adab sing ngawur gitu loh. Nah, gitu. Jadi tidak mungkin orang itu punya adab kalau tidak punya ilmu gitu. Nah, orang berilmu itu tahu gitu, unggah-ungguh sing pas. Contoh lah ya. Taruhlah ketika ada seseorang kemudian menghadap seseorang, kemudian dia berangkang, kemudian dianggap punya lebih adab begitu. Itu mungkin secara budaya dianggap itu loh, wah kok sopane koyo ngono gitu ya. Tapi secara ilmu tidak harus begitu. Orang kudu berangkang begitu. Ya kan?
Mungkin sekilas, waduh, masya Allah takzimi, Gus iki, Mas iki, sampai berangkang dengar jengi kiai ini dan itu. Wah, adabnya luar biasa. Apakah begitu? Enggak juga, berdasarkan ilmu tidak harus begitu orang beradab itu. Ketika kita berjumpa, kemudian kita mengucapkan salam, berjabat tangan, kemudian merendahkan tonasi pembicaraan, itu sudah beradab. Tidak juga kemudian berangkang begitu, ngambungi delamaane begitu. Kemudian dianggap, kalau yang enggak begitu dianggap tidak beradab. Enggak, afdhalu ta'zim as-salam. Memuliakan hamba atau makhluknya manusia, makhluknya Allah atau manusia, itu dengan salam itu sudah takzim yang paling tinggi. Assalamualaikum. Itu sudah takzim tertinggi. Ya kan? Nah, banyak orang ketika kemudian melihat dalam satu postingan video seseorang yang menghadap dengan cara berangkang begitu, dianggap wah adabnya sangat tinggi. Ini loh Gus kita yang sangat luar biasa. Dasarnya apa? Sementara secara ilmu tidak begitu, tidak harus begitu. Hormat tidak harus berangkang. Tapi ketika kita berjumpa, mengucapkan salam, berjabat tangan, mencium, takbilu yadi syarif afdol, mencium tangannya orang mulia boleh, tangan. Atau pupu boleh. Sahabat dulu Nabi dicium pupunya tidak marah oleh A'rabi. Tangan cium bolak-balik boleh. Tapi tidak harus dengan berangkang juga gitu. Nah, andai karena cukup cium tok atau lama tidak berjumpa, mu'anaqah berpelukan, sunnah. Jadi ketika berjumpa kita berjabat tangan, kalau orang itu lebih mulia kita cium tangannya, ya takbilus syadah atau takdibus syarif, sunnah memang, sunnah, gitu ya. Kemudian kita berbicara menyapa dengan tonasi yang rendah, pripun kabare, itu sudah takzim, sudah beradab. Ya, jadi jangan dikira itu tidak. Itu ilmu namanya. Nah, banyak orang yang mengira itu adab, tapi itu ngawur. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, al-adab fauqal ilmi wal ilmu bil wal adabu bil ilmi gitu. Jadi adab memang lebih tinggi daripada ilmu, tapi adab itu dengan ilmu. Itu. Baik. Untuk ada mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 0295385877. Kemudian juga untuk WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Maman ini menanyakan, sekarang ini kan zamannya media sosial. Kemudian di media sosial kita kenal istilah flexing atau ketok-ketoke wes berhasil seperti itu dengan mempublikasikan dia entah itu di depan mobil orang atau apapun. Kemudian mengajak-ngajak kerja dan itu mengajak pekerjaan yang disinyalir dia menjadi bosnya atau menjadi karyawan untuk memajukan perusahaan tersebut. Ini kategori jujur ataukah tidak? Tetapi di sisi lain kita kan harus mengiklankan diri kita sebagai branding. Wah, berarti ini kayak manajemen. Mohon pencerahannya ya, monggo. Ya, dalam dunia kreator ya, itu kita harus memahami ini dunia kreator, ini dunia orang berkreasi untuk satu tujuan. Ya, jadi ini dunia kreasi untuk satu tujuan. Kalau kreasinya di media sosial, dia akan menjadi kreator di media sosial. Mungkin entah itu di TikTok, entah di YouTube, entah di Instagram atau di Facebook Pro. Ya. Semua itu media itu ya tempat untuk berkreasi. Ketika media-media ini sangat bagus atau sangat prospek untuk mempromosikan sesuatu, tentunya punya nilai promosi yang bagus sehingga dilirik orang, sehingga para kreator ini mendesain, membuat satu tayangan yang sangat menarik atau bisa menarik atau agar menarik gitu.
Nah, tentu bisa dipahami dengan dua aspek. Satu, aspeknya ini bisa kategori la'ibun, permainan, orang dolanan. Nah, karena ini dunia, namanya disebut, kalau media sosial disebut dunia maya, dunia tidak nyata. Maka fahami ini adalah dunia yang tidak nyata, yang penuh dengan tipu-tipu dan tipu daya. Karena ini dunia main-main. Nah, kalau memandangnya demikian, maka dalam kreasi itu, dengan niatan itu hiburan atau semacam hanya sekedar konten atau tayangan, maka tidak mengapa. Artinya boleh-boleh saja. Tapi kalau dunia maya ini bisa dinyatakan dan berdampak pada dalam kehidupan keseharian, bahkan bisa mewarnai psikologi sosial masyarakat, maka ada konsekuensi sosial dan ritual. Karena aspek Islam itu tentu tidak lepas dari satu, al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Nomor dua, tidak lepas dari yang unsur manfaat dan mafsadah. Adakah unsur mafsadahnya? Kemudian nomor tiga, ada unsur ghurur, tipuan. Nah, apapun kalau ada unsur ghurur, tipuan, tentu tidak boleh, haram. Dianalogkan dengan ketika kita menjual ikan masih di dalam air, burung masih terbang, maka itu dilarang, termasuk ghurur. Nah, tayangan-tayangan yang mengandung ghurur tentunya juga tidak boleh, karena bisa penyesatan, apalagi dengan tujuan memang keuntungan sesaat. Maka dalam hal ini kalau memang mengandung unsur tiga itu, maka tentunya akan dilarang dan bisa berdampak pahala dan dosa. Karena al-umuru bimaqasidiha. Kemudian unsur manfaat dan maslahah. Sesuatu yang punya nilai kebaikan akan mendapat pahala Allah, tapi kalau bernilai dosa pun, apapun, juga mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi kalau sudah ghurur, tipuan-tipuan, nah, maka tentu akan semakin bertambah dosa. Maka karena ini sudah menjadi tren dalam dunia kreator ya, maka fahamilah dalam mindset kita, ini adalah dunia seni, ini dunia maya, bukan dunia nyata. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan tayangan atau iklan atau konten yang sifatnya adalah tipu-tipu atau mengandung istilah ghurur atau tipuan, ketidakpastian itu. Baik, Mitra Pas, Anda bisa bergabung ya, yang ingin masuk silakan bisa telepon di 0295385877. Sementara untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 085277999101. Yang sudah masuk terima kasih. Yang sudah like juga Pak Agus atau Mas Agus Matori, selamat pagi, tetap bergabung terus di Talkshow Pas FM Pati. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam suatu pekerjaan kita kan tentunya sering mengatakan bahwa hasil yang kita dapatkan atau output yang kita hasilkan ini kan bagus. Tetapi terkadang ada beberapa orang yang tidak puas, klien kita tidak puas hasil dari pekerjaan kita, sehingga kita kadang juga dianggap tidak jujur. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau kita membuat sebuah klaim tentang apa produk yang kita keluarkan, karena dalam hal ini juga kita jasa, ini bagaimana? Karena kita juga di sisi lain takut berdosa. Dari Mas Ajista ya, ini Juwana yang sudah bergabung ya. Dalam hal muamalah itu ada beberapa syarat dasar yang harus disepakati. Pertama, dalam hal muamalah itu harus ada antarodiyah, sama-sama ridho, sama-sama cocok. Nah, maka untuk mencapai antarodiyah itu, maka pertama harus ada satu keterbukaan, kejelasan. Dianalogkan dengan Nabi mengatakan kalau
idza istajara ajiran, itu jika kamu mempekerjakan dengan upah, maka terangkan berapa upahnya, berapa lama waktunya, kapan menerimanya. Ini dalam hal muamalah Nabi telah memberi satu panduan yang sangat jelas. Kalau kamu berhubungan dengan orang, mengerjakan orang, terangkan berapa gajinya dan kapan waktu memberikannya, kemudian berapa lama waktu kerjanya. Kemudian ditambahkan yang terbaik adalah memberi upah sebelum kering keringatnya. Itu sudah dipandu oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau kita akan melakukan satu muamalah, maka bikinlah satu kejelasan. Yang mempekerjakan harus menunjukkan apa yang dibebankan oleh pekerja itu. Kang, sampean takkan kerja sini ya, sampean tugase ki nggawe omahku iki. Nah, gitu kan? Sampean kerja jam 7, engko awan jam 12, lerenmu sejam untuk isoma, istirahat, sholat, makan. Jam 1 kerja lagi, jam 4 boleh pulang. Nah, nanti hakmu Kang, hakmu tak wae mangan pindho jarak wolon ping pindho gitu ya. Makan 2 kali, jajan 2 kali plus rokok. Wah, gitu kan. Gajimu Kang sedina 100.000 ya. Engko tak bayar dina Setu sore. Nah, ada kejelasan begitu. Ada kejelasan itu kalau bermuamalah. Kemudian si pekerja dia juga harus bilang siap. Nah, karena dia kerja tidak boleh insya Allah siap. Nah, karena diopah. Siap akan saya laksanakan sesuai dengan ilmu dan kemampuan saya. Nah, begitu. Tentunya orang yang dipekerjakan harus ada ilmunya lah. Sekarang kalau hasilnya tidak memuaskan, itu sebetulnya salah yang mempekerjakan. Salah gitu. Bahkan kita suruh memilih kalau ingin mengerjakan sesuatu atau ya harus yang ahli, karena segala sesuatu serahkan pada ahlinya. Kalau nggak ahli kita pasrahin, bukan ahli bikin rumah kita pasrahin bikin rumah. Ya jadi tapi ya jadi-jadian begitu loh. Itu bukan salah yang mengerjakan, tapi salah yang mengerjakan. Aduh, salahku dewe, pilih tukang ranggadek kan begitu ya. Nah, makanya orang juga diperintahkan Rasul harus jujur juga. Kalau tidak mampu jangan bilang mampu. Ini tidak pernah punya pengalaman, track recordnya tidak ada, membuat rumah belum punya karya ya. Wis siap saya, pokoknya bisa kabeh. Hasilnya malah rumah. Nah, itu sebenarnya kesalahannya berada di pihak yang mengerjakan, bukan yang, atau bisa kedua salah pihak karena tidak ada kejujuran gitu loh. Nah, maka jujur itu ya modal. Tukang pun butuh satu kejujuran kan. Orang kuli pun butuh satu kejujuran. Bayangkan kalau kuli tidak jujur, ketika bosnya tidak ada, ya kemudian dia akan tidur tidak kerja kan, dolanan HP gitu ya. Nah, itu juga istilahnya dalam ilmu politik itu ya, dalam ilmu dalam istilah korupsi itu ada korupsi konvensional, ada korupsi non konvensional. Kalau korupsi konvensional itu ya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang kekuasaan dan uang negara kemudian diselewengkan, itu namanya korupsi. Tapi ada korupsi non konvensional, dari perilaku yang tidak, contoh bekerja, katakan sudah ada jelas pekerjaanmu jam sekian sampai sekian, hakmu ini dan itu, kamu boleh istirahat 1 jam. Kemudian banyak bermain HP dalam pekerjaan itu, sehingga harusnya pekerjaan selesai selama 4 jam menjadi 7 jam. Itu namanya perilaku koruptif atau masuk korupsi non konvensional. Kemudian ya banyak kan kayak begitu. Nah, itu orang-orang semacam ini kalau diberi kewenangan pasti dia akan korupsi konvensional gitu. Nah, itu karena tidak jujur kan. Coba dia jujur. Nah, begitu. Maka dampaknya sangat luar biasa. Baik, ada satu lagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abah Syahri di Kayen,
tentang hablum minallah wa hablum minannas, merupakan kewajiban seseorang terhadap manusia, kewajiban seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita beradab yang terbaik terhadap Allah? Bagaimanakah cara kita beradab kepada sesama manusia? Mungkin itu yang dimaksud, ini rada tulisannya. Maka yang disebut solih itu kan alladzina yu'tuna huququllah wa huququl ibadi. Dunia ini diwariskan kepada orang-orang solih. Orang solih itu yang seperti apa? Orang yang bisa memberikan hak ritualnya kepada Tuhannya dan hak sosial terhadap sesamanya. Itu disebut solih. Orang yang hanya solih di masjid saja, tiap hari di masjid, begitu ibadah, poso, rino, bengi, wiridan, jamaah. Tapi tangganya sakit dia ndak tahu, nggak nengok, tanggane repot juga ndak membantu. Orang kelaparan dia juga ndak mau tahu, orang susah juga ndak mau tahu. Itu bukan orang solih itu. Bisa jadi orang stres. Bisa jadi orang frustasi. Orang yang solih itu ya seperti apa ya makna dalam sholat. Walaupun sholat menghadap Allah ya ada assalamualaikum, ya telok kanan ya kiri. Begitu juga orang yang baik secara sosial, RT-nan muangkat, RW-nan muangkat, tonggolorot, tewili, repot buan tuh randu duit KI. Tapi juga tidak berhasil membangun kesolehan ritual. Ono adzan gak teko, ono poso gak melok, duit gak ngaji, ya bukan solih juga. Nah maka disitulah kemudian tercetus dalam istilah hablum minallah wa hablum minannas. Itu solih. Berhasil membangun hubungan baik dengan Tuhannya dengan cara menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kalau sudah ada adzan Allahu Akbar, ya sholat. Kalau malam tahajud, pagi duha, nanti Ramadan puasa. Kalau punya uang haji, kalau punya rezeki lumbah bersedekah, dzul qurba, fuqara, masakin, sahibil jambet jangan lupa, wal yatama, ya memberikan haknya. Nah karena kita makhluk sosial, ya tetangga sakit tengok, ya tetangga sakit tengok, repot bantu, nek nyembah utang utangi. Kalau disuruh membeli ya dibeli. Ya itu namanya kesolehan sosial. Atau punya kepekaan kesolehan sosial, mencari mana yang sakit, berusahakan untuk disembuhkan, diobatkan, mana yang repot berusahakan untuk dibantu dan sebagainya. Itu namanya kesolehan sosial, membangun hubungan baik dengan manusia. Haknya apa? Minta tolong, ditolong. Kalau lo salam, ya dijawab. Minta nasihat, dinasihati. Kalau sakit, takziah diantar jenazahnya. Kan ada hakul muslim alal muslim, ada 6 kan. Ketika haknya diberikan, itu berarti sudah membangun hubungan baik antara manusia. Terciptalah hubungan baik hablum minallah wa hablum minannas. Itu namanya solih. Alladzina yu'tuna huququllah wa huququl ibadi. Dan ini yang sangat sulit sekali. Nah ya jangan dipaidu ketika ada kiai katakan nyumbang ning gone tangga jagong, ya semak begitu. Bermasyarakat ya RT-nan ya nyumbang wong gawe, ya begitu. Iku memberikan hak menjalin hubungan baik dengan berinteraksi sosialnya baik. Jadi berinteraksi ritualnya baik, berinteraksi sosialnya juga baik. Dalam arti ya sing wajar gitu. Nanti dengan alasan interaksi sosial baik kemudian ana wong minum kumpuli minum gitu, maksiat kumpuli maksiat. Aku kan wong nasional gitu. Itu namanya tersesat namanya. Itu kebablasan namanya. Loh, aku kan makhluk sosial, harus interaksi sosial. Kabeh tak kumpuli. Itu tidak begitu juga. Tentunya yang membawa unsur manfaat, karena dalam Islam itu ada rumus harus mengedepankan unsur manfaat dan mafsadah gitu loh. Manfaat dan kerusakan. Sesuatu yang mengandung mafsadah tinggi ya tinggalkan. Sesuatu yang punya nilai manfaat ya lakukan. Nah itu karena ada konsekuensi
nilai man dala ala khairin, man sana ala khairin, dan seterusnya. Barang siapa menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala sebanyak yang menjalankan. Barang siapa membuat satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebanyak yang mengikuti. Tentu mafhum mukhalafahnya adalah barang siapa yang membuat satu dosa, maka dia mendapatkan jariah dosa dari yang mengikuti. Barang siapa membuat kebiasaan buruk kemudian diikuti orang, maka dosanya pun mengalir pada dia. Nah, ada konsekuensi semacam itu. Maka berarti harus istilahnya memikirkan dampak negatif dan dampak positif. Ini kita akan menjadi insya Allah orang-orang yang terselamatkan karena bisa menjalin hubungan baik antara makhluk sesama, kemudian tentunya dengan Allah. Maka hadis yang sangat fenomenal dan sering kita sampaikan dan itu menjadi amalan dari para wali-wali kan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalian semua itu berkasih sayanglah kepada makhluk yang ada di bumi. Berarti dari interaksi sosial yang baik itu, mengasihi bukan hanya interaksi tapi juga mengasihi, berinteraksi yang menimbulkan rasa kasih sayang, menyayangi terhadap hewan, tumbuhan, apalagi manusia. Hewan semut dulu, kita juga harus mengasihi, menyayangi, harus berinteraksi sosial baik dengan semut. Kalau di tempat kita ada semut, ya coba berongot geni loh, ada hadisnya. Jangan kau matikan kan, usir kan. Kalau ada nyamuk ya jangan langsung dipelitesi gitu ya, tapi ya diobongi obat nyamuk biar pergi. Dumeh nyamuk kemudian dipelitesi, dirakati, mati, cetak-cetuk begitu ya. Itu namanya tidak punya pernyamukan itu. Bayangkan kalau nyamuknya pas hamil 9 bulan, suaminya perasaannya gimana itu. Wah, dumeh menungso to yo bojoku diraket jeblos wetenge gitu kan. Nah, itu berinteraksi sosial namanya. Bahkan berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan seluruh makhluk Tuhan. Itu terkemas dalam hadis irhamu man fil ardi. Man bimakna orang, bisa barang, bimakna umum, mannya di situ. Tidak harus ke orang. Karena fil ardi itu makhluk Allah maksudnya. Man makhluk Allah. Ya manusia tentunya nomor siji ya tumbuhan, ya hewan, bahkan alam ini sendiri kita harus berinteraksi sosial, berinteraksi dengan baik. Apalagi dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, itulah. Kita sudah di penghujung acara ya, sebelum kita closing mohon doanya ya. Hanya hidayah Allah yang mampu membawa kita pada pemahaman, pengamalan. Bertambahnya ilmu yang tidak bertambah hidayah, tidak akan bertambah apa, melainkan hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, semoga bermanfaat, akan terbentuk pribadi yang jujur, yang mengasihi, pribadi yang penuh dengan rahmat, yang menyelamatkan tidak mencemooh, yang mengajak tidak mengejek, yang merangkul tidak memukul. Nah, inilah pribadi-pribadi yang sempurna. Insya Allah dengan ilmu yang kita ketahui, hendaknya membawa kita semakin taat kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Amin. Serta meninggalkan larangannya, sehingga kita menjadi orang selamat di dunia sampai akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab hadis Targhib wa Tarhib insyaallah selalu bisa Anda simak setiap hari Ahad dari pukul 5 hingga pukul 7 Mitra Pas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Rifanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati mohon pamit. Matur suwun informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.